Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti Putri, NIM 1910-20-2009. Saya mahasiswa aktif UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini, pada video kali ini, saya bersama rekan saya. Hai semua, perkenalkan nama saya Masila, NIM 1910-20-2003. Saya mahasiswa aktif UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu dan berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum Islam. Menurut Undang-Undang dalam Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia yang berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis, teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Manusia membutuhkan dua ketenangan, yaitu ketenangan materi dan ketenangan maknawi. Wanita bagi seorang laki-laki merupakan ketenangan maknawi yang sangat ia butuhkan guna mendapatkan kasih sayang dan ketentraman di sampingnya. Hal itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya, yang pertama, jaiz, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua, wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah, sedangkan bila tidak menikah khawatir akan terjerumus ke dalam pernikahan. Dan yang ketiga itu sunnah, yaitu orang yang mampu menikah namun masih sanggup untuk mengendalikan hasratnya agar tidak terjerumus kepada perzinaan. Yang keempat, makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang kelima, haram, yaitu orang yang akan melakukan perkawinan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan itu atau niat buruk lainnya. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, baik pria terhadap wanita ataupun sebaliknya.
dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau bisa disebut dengan sakinah. 2. Membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. 3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka nikahlah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Quran Surat An-Nisa ayat 3. 5. Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. 6. Untuk memperoleh keturunan yang sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Berikutnya rukun nikah dan syaratnya. Yang pertama, calon suami, yaitu beragama Islam atas kehendaknya sendiri, bukan muhrim dan tidak sedang ihram haji. Yang kedua, calon istri, yaitu beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang masa iddah, tidak sedang ihram haji. 3. Adanya wali. Syarat-syarat wali sebagai berikut: mukallaf, Islam, dewasa, sehat nakal, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji ataupun umroh. 4. Adanya 2 orang saksi. Syarat-syarat saksi sama seperti syarat-syarat wali. 5. Adanya ijab dan qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Nah, jadi dengan penjelasan di atas tadi, maka dapat dijelaskan bahwa ketika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Sekian penjelasan dari kami. Saya Anissa Febrianti Putri, pamit undur diri. Saya Masila, pamit undur diri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.